Salam selamat malam. Di sini saya akan membuat video buku ke-10 kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini saya akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya Obed Tangguh, NIM 1734 030011. Sudut pandang bagaimana memahami masalah sosial. Setiap orang memiliki sikap tentang aborsi, kemiskinan, obat-obatan, dan semua yang lainnya. Masalah ditangani di sini, namun justru karena topik-topik ini begitu akrab, mereka sering tidak dipahami kurangnya wawasan terjadi terutama menjadi penyebab konvensional interpretasi partisipasi begitu mudah diterima. Mereka adalah akal sehat, namun bergantung pada penjelasan yang tampak biasa saja, alias tidak membawa kita jauh. Masalahnya seperti yang dikatakan Randall Calvin, bahwa untuk setiap penafsiran yang masuk akal biasanya pada berposisi pandangan yang sama masuk akal bagi mereka yang percaya itu. 1992 sampai 1987, perbedaan seperti itu sulit diatasi tanpa bukti dan kerangka kerja untuk mengajak pertanyaan tentang bukti itu. Menganalisis masalah sosial yang dipilih tujuannya adalah untuk membantu Anda melihat keluarga pelajaran tentang hal baru. Kebanyakan orang menyadari dalam kehidupan sehari-hari mereka bahwa subjek akrab beberapa aspek yang tidak semua jelas terlihat itu pasti soin. Urusan keuangan, untuk mengambil contoh basis, kebanyakan orang belajar untuk tidak menerima presentasi sebuah perusahaan telepon secara langsung sejak lama sebelum biaya kenaikan sering secara signifikan lebih tinggi dari pelanggan yang dituntut kepercayaan. Ketika mereka mendaftarkan untuk layanan, namun wawancara ini juga berlaku untuk masalah yang lebih serius seperti hubungan intim. Pada titik tertentu, masing-masing anak saya telah mengakhiri perkataan dengan dan itulah kebenaran. Sayangnya kadang-kadang ternyata ada unsur-unsur penting dari kebenaran di sini tidak dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang mencoba untuk menebus melalui celah penjelasan otomatis yang diberikan. Orang mencoba untuk menebus melalui celah penjelasan otomatis yang diberikan oleh anak-anak, pasangan pramuniaga, dan yang lainnya agar menemukan elemen yang tidak jelas daripada presentasi mereka. Sosiologi melakukan hal yang sama, menggunakan sudut pandang ilmu sosial. Sebagian salah satu pendiri sosiologi, Emil Durkheim, berkomentar, sebuah ilmu masyarakat kadang menyebabkan orang melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda, yang biasanya untuk tujuan ilmu apapun adalah untuk membuat penemuan, dan semua penemuan seperti itu lebih atau kurang murah pendapat diterima 1895 sampai 18
31 untuk banyak orang menganggap problem aborsi itu sederhana. Ini adalah pembunuhan bagi yang lain. Problemnya juga sederhana, pembatasan terhadap aborsi menyangkal perempuan hak untuk mengontrol kesuburan mereka dan karenanya mencegah mereka tidak sama untuk pria. Perhatikan bahwa kedua posisi adalah sikap moral masing-masing tampak seperti akal sehat kepada para pengaturnya. Pasti ada beberapa masalah ini tidak jelas tanggapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sosiologi menawarkan satu cara untuk mengatasi kesulitan ini. Diungkapkan secara formal, sosiologi dapat didefinisikan sebagai ucapan sistematis untuk menentukan masalah sosial. Masalah-masalah sosial yang menentukan tampaknya langsung semua orang tahu siapa mereka. Mereka didaftarkan. Isi buku ini menyediakan daftar pokok bahasa yang terkenal. Kesehatan yang buruk, ketidaksetaraan gender dan sebagainya, tetapi definisi oleh contoh merupakan taktik yang buruk karena tidak menunjukkan mengapa beberapa masalah terjadi problematika sedangkan yang lain tidak fakta. Ini penting karena memiliki secara menunjukkan tidak semua kondisi yang berbahaya dianggap sebagai problem sosial. Pastikan kerugian dikaitkan oleh narkoba dan penggunaan mobil. Pada tahun 1995, hampir 12 orang tewas karena penyalahgunaan narkoba, yang beberapa di antaranya terkait dengan penggunaan narkotika ilegal NCHS 1996B22. Narkoba seperti heroin dan kokain dikaitkan dengan kejahatan biaya jutaan dolar setiap tahun. Dengan mendasarkan penilaian mereka pada bukti seperti itu, banyak orang menyimpulkan bahwa narkoba adalah problem utama di Amerika Serikat. Ini masuk akal, namun ada risiko biaya mobil yang lebih besar daripada narkotika. Pada tahun 1995, sekitar 42.000 orang tewas dalam kecelakaan mobil dan tak terhitung banyaknya lagi yang cedera. Kecelakaan berdasarkan bermotor adalah penyebab utama kematian pada penduduk bawah usia 35 tahun. Selain itu, kerusakan properti dan tabrakan ini total miliaran dolar setiap tahun. Selain itu, penggunaan kendaraan bermotor menciptakan polusi udara yang mengakibatkan efek rumah kaca. Penafsiran atmosfer yang dapat menghasilkan polusi ekonomi signifikan di masa depan. Orang 3 kali lebih besar mengatakan tidak kepada penggunaan motor sepeda. Identifikasi dan pengenalan politik. Pengakuan masalah sosial memerlukan penilaian subjek oleh jumlah signifikan. Ada telah cukup banyak pro dan kontra dalam bidang sosiologi sehubungan dengan beberapa banyak orang disebut signifikan dan mudah untuk melihat mengapa pertanyaan ini sulit mereka
Selain apakah duduk sebuah minoritas intens Singleng orang kuat. Sekian tema para materi saya. Salam.